Mana? Kunci jawabannya nggak semua soal ya, Pak? Nggak semua soal. Iya. Kunci jawabannya ada yang nggak ada kunci jawabannya. Oh gitu. Kayak yang peraturan perundang-undangan itu kan ada 24 soal. Jawabannya cuma 5 soal aja. Jadi cari sendiri kali. Mungkin itu juga. Sama jadi kan Oh iya ya. dari 24 sih tadi saya tandain, nggak ada yang beberapa yang nggak tahu jawabannya. Weh, wah masih banyak ini belum. Oh, tunggu. Minus 4 menit lagi nih. Oh iya, yang di unit kompetensi pertama aja ya. Iya. Apa nanti disusulkan Pak Mario jawabannya? Iya, nanti susulkan. Iya, Belajar. yang kopi tadi. Ya emang itu Pak Mario yang tuh yang di peraturan-peraturan itu kayak cuma 5 aja kayaknya itu yang ada jawabannya. Mm-mm. Tapi kemarin kayaknya kita sudah bahas nih yang waktu di video, coba buka-buka lagi deh. Jadi untuk filosofi dasar pertambangan kan ini di pertambangan itu ada keselamatan pertambangan itu terbagi dua ya. K3 pertambangan sama keselamatan operasional atau KO pertambangan. Iya. Nah, kemudian kriteria kecelakaan tambang itu ringan, berat, mati. Kriteria kecelakaan tambang itu benar-benar terjadi cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin KTT, lalu akibat kegiatan pertambangan pada jam kerja dan dalam wilayah konsesi. Konsesi Ya atau di konsesi IUP. Kemudian penggolongan cedera ringan, berat, mati. Statistik kecelakaan tambang itu FR dan SR ya. Iya. Saya udah jelaskan panjang lebar di video. Kemudian biaya kecelakaan. Untuk biaya kecelakaan itu nanti tergantung dari berat ringannya kecelakaan, tapi semuanya bisa dibandingkan dengan teori gunung es ya. Gunung es ya. Sebenarnya biaya kecelakaan itu kelihatannya kecil, tapi yang tidak terlihat itu sebenarnya sangat besar. Jadi kalau bisa kecelakaan itu harus dicegah. Pak Mario. Ya. Mau nanya dulu untuk APL itu apakah di Conteng kan di situ ada ini APL-nya sama ini kompeten sama nggak kompeten itu misalnya kompeten kita diisi di samping itu Pak Mario. Yang mana Pak APL? Ya, yang APL itu di Conteng yang kompeten sama nggak kompeten gitu loh. Itu ada yang yang aplikasi mungkin Pak, maksudnya aplikasi ya, 0102. Katanya nanti malam itu baru ada informasinya Pak, ada pengarahan nanti malam itu. Iya, Kamis malam nanti. Kamis malam besok. Oh, Kamis malam ya. Itu ada sesi khusus penjelasan. Iya, makanya itu. Nanti dengan Mbak Elizabeth itu kerjaan dia hari-hari. Oke dah. Saya mungkin yang pertama kali nanya sama Pak Mario dulu itu kan pas malamnya saya langsung WA dia kan gimana ini aplikasinya agak susah ya. Mana yang perlu dicentang, mana yang nggak perlu dicentang kita ya Mas. Iya, maunya centang yang terus yang kompeten terus itu ya. Kita centang semua, nanti ditagih semua lagi mana nih centang semua. Soalnya kalau kompeten, saya lihat itu di sampingnya harus diisi gitu loh. Iya. Oh iya. Jadi nanti kalau nggak kompeten nggak diisi. Jadi APL 1 itu sebenarnya untuk data-data kita ya. APL 2 itu untuk pernyataan kita bahwa kita mengaku kompeten. Ya. Nah kalau kita mengaku nggak kompeten, udah nggak perlu diuji Pak. Ya nggak kompeten gitu, belum kompeten. Oh gitu. Iya, tapi karena kita mengaku sudah kompeten di semua unit kompetensi, buktinya apa? Nanti buktinya sertifikat diklat. Nah itu. Oh, oke. Berarti sertifikat diklat itu bakal merangkum semua kompetensi semuanya, itu ya? Semuanya ya. Semuanya sertifikat diklat.
Beda nanti kalau kita punya portofolio. Jadi buktinya di portofolio nomor ini. Nanti gitu kalau portofolio ya. Tapi kita ini sih kan jalur uji kompetensi. Jadi nanti bukti kompetensinya di sertifikat diklat. Itu aja. Makanya kita sebenarnya cuma yang penting bisa jawab pertanyaan di uji kompetensi itu aja ya, Pak Mario. Iya. Tapi itu tetap kita isi ya, Pak Mario ya? Oh iya, harus diisi karena itu pernyataan. Bahwa berdasarkan Bapak bilang bahwa Bapak kompeten di semua unit kompetensi, baru diuji. Kalau Bapak udah ngaku belum kompeten, ya ngapain diuji kan? Iya, pede aja berarti. Pede dulu aja, Pak. Ya, semangat aja lah, mudah-mudahan bisa berhasil lah. Iya. Pak, Ya. Selanjutnya mungkin Pak yang lanjutin yang tadi Pak. Lanjutin tadi. Oke. Nomor 12 yang UKA 1 ya. Tunggu ya. Nah, saya baca aja deh, nggak bisa di-share nih. Jadi tadi nomor berapa? 12 yang terkait dengan pengaturan tata geraha. Oh, 12 itu nanti ada prinsip 5S ya. Untuk tata geraha. Seri itu pemilihan. Seri. Lalu Seiton kerapihan. Lalu Seiso kebersihan. Seiketsu kelestarian. Kemudian Shitsuke kedisiplinan. Ya. 5S. 5S. Kemudian ya kalau APD sih kayaknya tahu semua lah ya. Semua, iya. Bisa APD penggunaannya apa, perlindungan untuk apa dan seterusnya. Kemudian penggolongan api ini juga kelas ABCD tadi ya. ABCD. Lalu A itu untuk kebakaran benda padat non-logam, B itu untuk kebakaran cair dan gas, C kebakaran instalasi listrik, D itu kebakaran logam. Kemudian bagaimana terjadinya api? Itu segitiga api, ada panas, ada bahan bakar, ada oksigen. Dan kemudian jenis-jenis alat deteksi api. Nah, nanti ada smoke detector, itu asap. Ada heat detector, deteksi panas. Ada flame detector, ya, deteksi cahaya. Kemudian klasifikasi pemadam api. Nanti ada kelas A itu air. Kemudian kelas B itu foam ya, atau CO2. Lalu kelas C itu CO2, dan kemudian ABC bisa pakai dry powder. Lalu kelas D itu dry powder kimia khusus. Kemudian tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, bunyikan alarm. Yang ketiga, matikan aliran listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat, beritahukan dinas pemadam kebakaran atau tim emergency response. Yang kelima, evakuasi karyawan ya, dan kemudian di absen. Ya. Selanjutnya, cara membuat laporan. Cara membuat laporan terjadinya kebakaran ya. Ini nggak ada kayaknya di buku. Ya? Nggak ada di slide-nya kayaknya Pak Mario yang ini. Tadi cari-cari. Oh gitu. Cara membuat laporannya ini. Ya, laporan terjadinya kebakaran itu ya ini. Laporan insiden. Sama isinya kronologisnya ya. Kronologisnya, kemudian penyebab terjadinya kebakaran. Nah, nanti penyebabnya juga
Kan kita sudah analisa nih, sudah investigasi. Nanti di laporan penyebab langsungnya apa, ya. Nah, penyebab langsungnya itu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman ada nggak di situ? Lalu Sama faktor dasarnya. penyebab dasarnya itu faktor personal, ya, faktor kerja. Jadi apakah ada kebiasaan-kebiasaan dari pekerja yang menyebabkan terjadinya kebakaran, atau peralatan, alat, metode kerja yang kurang sempurna sehingga terjadinya kebakaran. Nah, nanti itu semua dibuat laporan plus rekomendasi ya untuk pencegahan, tindakan preventif dan tindakan korektifnya ke depannya supaya peristiwa itu tidak terjadi lagi. Jadi itu isi laporan terjadinya kebakaran. Dan kemudian jelaskan prinsip pembinaan keselamatan pertambangan. Ini prinsip pembinaan keselamatan pertambangan. Pertama ya harus ada penyuluhan ya, kemudian safety talk, ada safety training, safety inspection, safety investigation, safety meeting, organisasi K3, program K3, dan kemudian alat-alat K3. Prinsip P3K ya. Jadi prinsip P3K itu kalau orang korbannya pingsan ya kita pakai DRCAB. Kalau terjadi pendarahan, balut tekan. Kalau terjadi patah tulang ya, diusahakan jangan terjadi pergerakan di tulang yang patah. Kemudian kalau digigit binatang berbisa, yaitu diikat dengan kuat ya bagian supaya aliran tidak sampai aliran darah menuju jantung. Jadi kemudian itu bantuan pertama sambil menunggu datangnya tim medis. Itu prinsip P3K. Kalau patah tadi diapain, Pak? Ya. Kalau patah dikip atau apa tadi istilahnya? Yang korban kalau pingsan. Kan pingsan, pendarahan, patah ya? Ya, patah tulang, terus Nggak bisa. Kalau choking ya, tersedak itu diusahakan ditepuk di punggung, antara punggung sama leher, atau di diafragmanya ya, yang di bawah tulang dada ini ditarik. Biasanya akan terjadi tekanan ke paru-paru. Lalu kalau keracunan, nah biasanya kasih apa tuh? Norit ya? Norit atau air kelapa? Air kelapa. Susu bisa? Susu. Susu ya? Ya, susu. Itu sih tradisional. Biasanya itu kalau namanya juga pertolongan pertama ya, supaya kalau bisa dia bisa bertahan atau muntah atau apa. Nah, sampai nanti tim medis datang ya, itu tim medis akan menyembuhkan. Kita nggak nyembuhin loh. Jadi hanya memberikan. Menyelamatkan aja. Ya? Menyelamatkan saja. Iya, membuat dia bisa bertahan hidup dan juga mengurangi penderitaan ya. Itu prinsip P3K ya. Berarti itu prinsip K3 Pak ya? Iya, bukan menyembuhkan loh. Kita kan bukan orang medis dan nggak punya peralatan medis gitu. Ya, itu kira-kira prinsip P3K, dan prinsip utamanya adalah P3K ini membantu mengurangi penderitaan korban dan mempertahankan nyawa korban, bukan untuk hidup. menyembuhkan. Mm-mm. Kemudian izin kerja khusus ya, ini izin kerja panas, izin kerja bekerja di ketinggian, izin bekerja di ruang terbatas, izin kerja di penggalian, izin kerja di dalam air dan sebagainya. Di ketinggian. Ya, ketinggian tuh termasuk harus punya izin kerja. Iya. Tata geraha tadi udah kan. Kemudian pembinaan keselamatan pertambangan yang ada di lingkungan kerja. Ya ini mungkin masing-masing jelasin aja pembinaan yang di tempat bapak-bapak itu apa gitu. Apakah pembinaannya mengenai basic safety atau basic fire, kemudian basic first aid, itu rata-rata memang harus ada ya. Pembinaan wajib. Kemudian ada tambahannya mungkin pembinaan tentang JSA atau pembinaan tuh maksudnya kayak gitu nggak, Pak?
Pembinaan itu pelatihan. Ini bahasa orang kementerian ini. Oh, pembinaan itu pelatihan ya? Ya, Oh, ya bisa pelatihan, bisa ditambah coaching ya, ngajarin gitu, ngajarin secara langsung, one on one itu. pelatihan apa yang diberikan gitu ya, Pak? Ya, jadi training matrix-nya lah. Oke. Sama dengan BLS atau BFF ya. Ya, BLS itu sama Pak Mario, BLS. apa? BLS. Oh, basic life support, iya, termasuk juga. Ya. Hmm. Oke, itu semua ya. Jadi saya lupa memang itu. Sekarang kita masuk ke yang kelima, identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Ada yang tahu nggak beda antara bahaya dan resiko? Kalau bahaya kemungkinan kondisi yang menyebabkan kemungkinan terjadi kecelakaan ya, Pak, kalau bahaya itu. Kalau resiko? Resiko tingkat keparahan adanya bahaya itu. Oke, jadi sebenarnya hubungan antara bahaya itu sangat dekat ya, makanya sering bahaya dan resiko gitu kan, karena hampir dekat aja hubungan mereka. Jadi bahaya itu ya kecelakaan itu kan kerugian, jadi potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Tapi potensi loh ya, belum terjadi. Jadi masih potensi. Kemudian resiko itu adalah dampak dari adanya bahaya. Makanya yang kita identifikasi itu kan bahaya. Yang kita kendalikan resikonya, dampaknya yang kita kendalikan, bukan bahayanya. Karena bahaya itu hanya potensi. Jadi potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, kerugian inilah yang berusaha kita kendalikan ya, kan dampak daripada potensi itu. Jadi jangan sampai merugikan. Contohnya, kalau kita nyeberang jalan ya, bahayanya kan ketabrak. Resikonya cedera. Nah, kita kendalikan supaya bagaimana orang bisa nyeberang jalan tanpa cedera, ya kan? Mungkin bangun jembatan gini apa naik ke atas. Jembatan layang, Pak. Bisa. Atau nyeberang jalan lihat kiri kanan ya. Jangan muka belakang mulu ngeliatnya gitu. Jadi ngeliat kiri kanan baru nyebrang. Kan bahayanya itu adalah ketabrak. Ya. Lalu resikonya pulang meninggal dunia. Jadi kita berusaha mencegah resikonya nih, bagaimana saat nyebrang jalan supaya nggak meninggal dunia, ya kan? Pengendaliannya kan supaya nggak meninggal dunia atau fatality. Jadi ya itu mungkin dibangun jembatan atau kita lihat nggak ada kendaraan baru nyebrang jalan. Jadi antara bahaya dan resiko ya saling dekat ya, karena resiko itu dampak dari adanya bahaya. Kalau nggak ada bahaya berarti nggak ada resiko. Benar kan? Ya. Nggak ada bahaya, nggak ada resiko. Muncul bahaya, baru muncul resiko. Makanya kita identifikasi dulu, ada bahaya nggak di sini. Kayak nyebrang jalan, ada mobil nggak? Nah, karena sumber bahayanya kan mobil, hazardnya. Kalau nggak ada mobil, ya udah kita nyebrang. Kalau ada mobil, tahan dulu, jangan nyebrang dulu. Gitu. Nah, gitu ya, itu namanya pengendalian resiko. Supaya tidak tertabrak, ya, tidak yang mengakibatkan fatality. Nah, identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Ini mungkin pasti akan sering ditanya tuh oleh asesor ya, perbedaan antara bahaya dan resiko. Lalu apa sih gunanya identifikasi bahaya dan penilaian resiko? Apa gunanya kira-kira? Bisa menghindari kecelakaan, jadi menghindari insiden dalam pekerjaan lah. Ya, jadi
dalam setiap pekerjaan pasti itu mengandung resiko ya. Karena definisi tempat kerja itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ada pekerja, ya, ada yang dikerjakan, dan kemudian ada bahaya. Bahayanya. Berarti memang setiap pekerjaan itu pasti ada bahayanya. Ada risiko juga. Iya, karena ada bahaya, ada risiko. Nah, itu definisi tempat kerja. Jadi kalau ada tempat kerja nggak ada bahayanya, ya saya nggak tahu tuh tempat kerja apa tuh yang nggak ada bahaya. Main catur, Pak. Bahaya. Main catur. Mungkin ada bahayanya Pak, tapi kurang di itu bahayanya. Ya, main catur berarti bukan tempat kerja. Itu lagi santai. Orang di kantor kayaknya Pak, kurang bahayanya itu kerja di kantor. Apa ada kan zaman sekarang mana yang nggak ada pakai listrik, ada bahaya listrik loh. Bahaya juga bisa angin juga, Pak. Ya. Masalah duduk. Jadi bahaya itu ada bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi. Ya. Jadi ngetik-ngetik komputer ini ada sikap ergonominya juga. Kalau terlalu sering membungkuk, nanti badan jadi bungkuk gitu. Nah, atau selalu ngetik-ngetik, nggak berhenti-berhenti, itu bahaya ergonomi. Karena apa? Karena kita, makanya kalau orang ngetik itu maksimal 15 menit, dia istirahat 5 menit. Jangan terus-menerus. Nanti akibatnya tangannya gini-gini terus. Ya ini dampak ergonomi. Ya. Kalau naik kendaraan umum gini-gini, ada deket cewek, ya disangka mau grepek cewek lagi gitu kan. Nah, itu bahaya ergonomi. Jadi tetap aja di mana aja ada bahaya, walaupun di kantor gitu. Tetap ada bahaya listrik, bahaya ergonomi, kemudian ada bahaya biologi ya, kuman-kuman dan segala macam. Lalu bahaya psikologi ya. Jadi kekerasan di tempat kerja, kemudian diskriminasi, itu bahaya psikologi. Psikologi. Ya, jadi benar definisi kata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, definisi tempat kerja itu pasti ada bahayanya. Ya, makanya identifikasi bahaya ini semakin penting. Jadi kita tahu nih bahayanya apa nih. Nah, baru setelah kita tahu bahaya di area kerja kita kendalikan resikonya. Sehingga kalau tempat kerja yang sudah dikendalikan resikonya, arti tempat kerja itu jadi aman. Nah, kalau sudah aman, tinggal monitoring ya inspeksi gitu. Tapi selama belum aman ya kita harus segera kendalikan bahaya dan resikonya. Oke, itu identifikasi bahaya, penilaian resiko. Sebenarnya harus ditambahkan pengendalian resiko. Jadi IBPR ini adalah kemampuan wajib yang harus dikuasai oleh semua pekerja tambang. Mereka tahu, mereka harus punya insting ya untuk identifikasi bahaya apa aja yang ada terkait pekerjaannya. Ya kalau kita hari-hari ngerjain sesuatu pasti kita bisa tahu lah bahayanya apa aja. Makanya saya suruh buat matriks resiko, jadi ketahuan di tempat kerja Bapak tuh bahayanya apa aja. Buat latihan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Oke, kalau ini kita lanjut lagi ke unit kompetensi yang ke-6. Ya. Peraturan perundangan terkait perlindungan lingkungan. Oke, kalau di pertambangan kira-kira bahaya lingkungan apa aja sih? Air asam tambang itu, Pak. Ya. Air asam tambang. Nah, air asam tambang itu karena apa itu? Limbah, Pak, limbah. Limbah, pencemaran lingkungan, oli tumpah. Ya, pencemaran limbah B3. Terus ada B3 nggak ada filternya. Water treatment-nya kurang bagus. Oh iya, itu pengendalian pencemaran air ya. Ya.
Lalu mungkin ada bahaya longsor, Ya. bahaya apa lagi? Nah, longsor itu kan terjadi karena apa? Tumbuh-tumbuhan nggak ada lagi. Kan tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya menahan apa? Akarnya itu menahan supaya tanah itu Longsor. tergerus. Nah, jadi kalau ada tumbuh-tumbuhan pasti nggak akan longsor. Tapi kalau sudah dibabat semua tumbuhan, ya potensi longsor itu ada ya di daerah. Bahaya. Nah, jadi pengendaliannya ya tanah harus dipadatkan atau ditanami dengan tanaman. Karena keanekaragaman hayati. Yaitu memang diwajibkan, istilahnya itu reklamasi. Jadi reklamasi itu dilakukan mulai dari saat tambang ini mulai berjalan, bukan saat tambang berakhir. Habis. Jadi bedakan antara reklamasi dengan pasca tambang. Kalau pasca tambang itu memang saat tambang berakhir, itu Mau tutup. ada cara pengendalian lingkungannya. Tapi kalau reklamasi, pengendalian lingkungan itu sudah dimulai dari saat tambang baru dimulai berjalan, ya. Daerah-daerah yang mungkin tidak akan digali itu ditanami dengan keanekaragaman hayati ya, jenis-jenis tanaman. Nah, lalu air asam tambang itu karena terjadinya proses kimiawi antara sulfur, ya, sulfur itu belerang ya, dengan air dan oksigen. Jadi kalau di area tambang itu banyak batu-batu yang mengandung sulfur. Ya. Nah, itu apabila terjadi rembesan air dan kemudian oksigen masuk, itu terjadilah air asam tambang. Nah, air asam tambang ini akan merusak unsur-unsur hara dari tanah, sehingga tanah itu akan rusak dan tidak subur. Jadi makanya itu pencemaran lingkungan. Buat tanaman tidak bisa tumbuh. Nah, iya. Jadi harus dikendalikan supaya batu-batu yang mengandung belerang itu tidak sampai terkena air atau oksigen ya. Jadi mungkin ditutup atau diapain gitu. Itu air asam tambang. Kemudian untuk pengendalian limbah B3. Jadi harus dibuat oil trap ya, supaya nanti olinya itu nggak langsung masuk ke tanah atau ke tempat saluran air. Jadi kalau dibuat oil trap, itu olinya itu akan ngambang. Nah, itu nanti langsung bisa dibersihkan, air yang bersihnya ngalir keluar. Nah, selain itu, pengendalian oli bekas ini mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi nanti ada yang memang perusahaan-perusahaan yang khusus untuk menangani limbah B3, ya mereka akan mengambil B3-nya, oli-oli bekasnya, dan kemudian nanti mereka akan olah. Jadi ada pengolahan khusus oli supaya oli itu tidak merusak lingkungan gitu. Nah, itu peraturannya ada di Bapedal ya, Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Jadi perusahaan harus ikutin semua regulasi itu. Nah, nanti semua kegiatan pengendalian lingkungan itu dilaporkan kepada KTT. Nah, dari KTT kepada Kepala Inspektur Tambang atau ke Dinas Lingkungan setempat. Ya, jadi laporan itu berbentuk UKL, UPL ya, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya ya itu melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan. Karena apa? Karena kalau nggak dijaga nanti lingkungan hidup kita akan semakin rusak dan akhirnya 50 tahun ke depan tidak akan ada kehidupan di area kita gitu. Oke, untuk selanjutnya unit kompetensi yang ke-7 melaksanakan inspeksi. Ya, inspeksi ini kayaknya kerjaan hari-hari ya dari semua pengawas. Karena pengawas itu pekerjaannya adalah mengawasi ya dan memeriksa. Nah, inspeksi ini adalah memeriksa ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Lalu apa yang diperiksa? Biasanya inspeksi itu memeriksa peralatan, mesin-mesin ya, lingkungan kerja. Jadi kita udah punya speknya nih, mesinnya cara kerjanya begini. Ya kita periksa sesuai dengan manual book-nya nggak?
Nah, namun kalau bicara keselamatan pertambangan, inspeksi itu nggak hanya memeriksa mesin dan peralatan ya, tapi memeriksa juga perilaku para pekerja, Manusianya. manusianya kalau bicara K3 ya. Ya. Nah, jadi harus melihat apakah para pekerja itu melaksanakan pekerjaannya sesuai prosedur, mereka memakai APD yang diwajibkan untuk pekerjaannya, kemudian mereka menjaga kebersihan tempat kerjanya ya, housekeeping dan sebagainya. Yaitu yang nanti yang akan diawasi oleh pengawas ya. Dan kemudian yang jelas pengawas itu akan melihat apakah pekerja ini terampil atau enggak. Jadi kompetensinya dilihat. Nah, harus dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi. Ya, itu inspeksi ya. Jadi inspeksi ini makanya harus dilaksanakan sesuai kita buat checklist dulu. Apa-apa yang akan kita lakukan. Soalnya kalau segala sesuatu yang kita lakukan tanpa checklist, saat datang ke lapangan, kita lah jadi bingung nih. Jadi, saya mau periksa apa ya? Nah, bingung kan? Atau orang jadi pelongak-pelongok gitu kan, gini-gini. Tapi kalau kita punya checklist, oh iya, ini nih. Yang pertama periksa suara mesin. Nah, jadi kita akan lihat suara mesin kan kalau secara normalnya mungkin kita sudah tahu, tapi kalau ada kerusakan di situ akan kedengaran gitu. Lalu mesin agak lebih panas ya, kalau keluar asap yang berlebihan dan sebagainya, ya itu mungkin kita langsung bicara dengan supervisor setempat. Ini cek dulu nih mesinnya nih, jangan sampai nanti menimbulkan kecelakaan lagi. Nah, itu inspeksi soal mesin. Kemudian kita lihat juga para pekerja ini bekerja sesuai prosedur nggak. Jadi bagaimana kita tahu mereka bekerja sesuai prosedur? Ya berarti kita tahu dong prosedurnya. Kita harus pelajari dulu SOP-nya. Nah ini yang kita perlukan namanya persiapan. Jadi jangan sampai kita melakukan inspeksi langsung ke workshop umpamanya, kita nggak tahu nih prosedur kerja mereka seperti apa. Akhirnya kita bukan inspeksi, kita hanya nonton aja mereka di situ. Ya, jadi inspeksi itu perlu persiapan. Kita harus tahu dulu nih SOP mereka seperti apa, syarat keselamatan pertambangan mereka seperti apa ya, APD-nya seperti apa, kemudian alat-alat kerjanya, kondisinya harus seperti apa, itu harus tahu, namanya syarat K3. Jadi itu perlu persiapan. Kalau kita sudah siap semuanya, mungkin perlu juga alat ukur, baru datang ke lapangan, ya. Baru periksa sesuai checklist. Nah, baru mungkin bisa ketahuan ada temuan apa, kita catat di form inspeksi. Ya. Jadi nanti setelah selesai inspeksi, kita punya laporan nih, kita laporkan dan kemudian kita beri tindakan rekomendasi. Oh ini ada bahaya di sini, ini harus segera dikendalikan. Nah nanti tindak lanjut daripada inspeksi itu mungkin akan ditunjuk orang lain, entah bukan kita lagi mungkin ya. Jadi kita hanya mencari temuan-temuan yang dapat membahayakan atau menimbulkan kecelakaan tambang. Nanti yang untuk closing, yang departemen yang bersangkutan lah. Jadi kalau temuannya di workshop, ya departemen maintenance mungkin yang akan meng-closing temuan-temuan tersebut. Yang penting tugas kita sudah melakukan inspeksi. Nanti buat laporan sesuai format yang ada di perusahaan. Nah, kalau belum ada formatnya ya kita usulkan untuk membuat format laporan inspeksi. Nah, ini kayaknya kemampuan umum ya harus dimiliki seorang pengawas pertambangan melakukan inspeksi. Karena kalau pengawas juga nanti akan mengajar para pekerja nanti untuk melakukan inspeksi. Dan mereka bisa melakukan inspeksi di area kerjanya dengan benar. Kalau pengawas mungkin akan keliling, ya kalau pekerja yang bersangkutan ya inspeksi khusus di area kerjanya aja kan. Jadi mereka harus melakukannya dengan benar sebelum memulai pekerjaan. Jadi tiap hari mereka akan periksa apa-apa aja yang akan dilakukan hari itu, checklist ya, apakah semuanya layak digunakan peralatannya,
Kemudian mereka harus checklist ya kesiapan diri mereka sendiri, ya, bahwa mereka akan bekerja dengan aman dan selamat. Nah, itu yang harus dicek oleh semua pekerja. Oke, untuk inspeksi ada pertanyaan? Yang enak tuh kalau sidak, Pak. Inspeksi mendadak. Ya, gelabakan. Ya, itu kan biasanya sidak itu untuk membuktikan temuan, kan? Ya. Jadi, Apalagi kalau yang datang Pak Panjaitan, Pak. ya, kalau udah nama-nama orang Batak ini kayaknya mereka keras-keras semua gitu. Ya itu, Pak. Terlalu detail, Pak. Temuan kecil aja langsung jadi hajat report. Ya. Langsung main saya biasanya itu. Ya itu. Saya bukan main pukul loh, karena istri saya juga orang Batak gitu. Tapi memang Pak, itu kalau orang dari sana itu ya memang tegas, tapi tegas dalam artian membangun juga sebenarnya. Iya benar. Kita lihat positifnya aja lah. Ya. Tapi kalau saat kita melakukan inspeksi, pikiran harus negatif ya. Ya. Kalau pikiran positif nggak ada temuan nanti. Iya benar itu Pak. Belum lagi kerjanya langsung kayak dikejar orang ya. Ya, dulu saya ingat waktu 2009 saya datang ke Kideko tuh kan. Itu KTT Mas Kaung. Jadi saya nawarin SMK 3. Wih, dia bilang, kami nggak perlu Kideko ke SMK 3 katanya. Tanpa SMK 3 kami tuh sudah aman katanya. Nggak taunya sebulan 2 bulan kemudian langsung fatality beruntun tuh. Ya, jadi pelajarannya jangan sombong ya. Walaupun ini syukuri aja, kami bersyukur gitu ya. Nah, ini sambil ngerokok di ruangannya AC gitu. Dia bilang, kalian jangan ngerokok ya. Kalau saya di sini ruangan saya boleh merokok kan ya. Pak Marpaung dia. Dia tuh posisinya kuat karena waktu itu Dirjen Minerba itu kakak dia kan. Iya. Waktu itu. Ya itulah, kalau itu kita ambil positifnya aja. Ambil positifnya. Kecuali kalau lagi inspeksi harus pikiran negatif. Ya. Betul, Pak. Betul. Cuman kalau inspeksi ini Pak, kadang kita dimusuhin juga sama bawahan ini Pak. Inspeksi. Dibilangnya cari-cari kesalahan kan. Kalau di aktual di lapangan itu. Nah, cari kesalahan anggota. Emang benar cari kesalahan. Emang benar itu. Tujuannya baik kan untuk perbaikan. Itu kayak dicari emang. Nah, iya benar. Cuman kitanya ini, mentalnya, bebannya kita sama bawahan kita ini loh Pak. Kadang kita yang dimusuhin lagi sama mereka. Ya, kasih pengertian. Nah, gini kan. Kalau ketemu kesalahan kan kita segera perbaiki. Tapi kesalahan itu nanti jadi kecelakaan buat kalian, ayo. Yang susah juga ini kalian gitu loh. Ya mungkin dikasih arahan yang sambil minum kopi kali biar tensinya ndak cepat naik. Kasih pemahaman. Kalau mereka dikasih pengertian pemahaman, mereka juga ngerti kok. Iya benar. Cuman apalagi kalau kita di maintenance biasanya kan lagi capek-capek tuh, lagi udah kerja berat terus kita didatangin kan ini kan biasanya mereka kan juga ini. Jadi pas timing cari bagus, timing yang pas lah gitu kan. Ya, jadi mekanik biasanya. Negurnya jangan mereka lagi kerja capek itu langsung naik hitam tuh. Iya. Cari waktu mereka udah slow down ya. Lagi senang-senang baru dibilang. Mario, di sana hujan nggak Pak Mario? Di Balikpapan nggak hujan Pak, mendung. Oh di sini hujan, Tanjung hujan. Saya? Iya, kuat banget. Tanjung mana itu Pak? Tanjung Tabalong. Oh, Tanjung Tabalong. Ada Pak ya? Ya, ada. Jauh Pak, Tanjung sama Balikpapan Pak. Kadang-kadang aja di Samarinda hujan lebat, Balikpapan cerah terang benderang.
Padahal dekat tuh jaraknya. Utara juga nih terangin nih, Pak. Oke, Itu yang di Mongol tuh nggak pernah hujan tuh Pak, kasihan Pak. di mana? Ya, udah nih. Yang Di si pos. Pak Dulu di Pak pos. Paujan tuh Pak, nggak pernah hujan Pak. Pak Paujan nggak kemarin, pernah hujan tuh Pak, kasihan. Di sini nggak ada hujan, Pak. Adanya hujan es batu. Anaknya salju. Di Tanjung ini COVID zona merah. Oh ya? Banyak zona merah. Karena di Pertamina itu banyak cerita tadi saya dengar itu kebanyakan yang karena itu dari tambang. Dari Pama atau orang Adaro. Jadi tambangnya ditutup juga, Pak? Malah yang di Pertamina-nya malah. Oh. Karena itu sampai udah kena. Nah, di Kideko aja kami udah mau inspeksi nih ya, di Petrosi, terus di beberapa perusahaan. Kan ada permintaan inspeksi. Jadinya belum boleh karena ada Kideko nggak memperbolehkan dulu untuk orang luar gitu. Iya Pak, di tambang rata-rata nggak boleh keluar masuk Pak. Iya. Yang cuti aja belum boleh Pak. Kalau cuti tapi nggak bisa masuk lagi. Ya. Oh, iya. Cuti selamanya. Tapi kayaknya Pentingnya dibayar separuh aja kan nggak apa-apa, Pak. ya, saya lihat ini kayaknya bakalan manjang karena kenaikan malah makin tinggi nih sekarang. Iya benar Pak. Iya, Pak. Semakin naik ini istilahnya malah tambah naik padahal sudah dibuka separuh ini. Makanya kasihan yang di Mongolia itu Pak, nggak bisa pulang-pulang itu Pak. Di rumah aja yang di Indonesia. Biar kami bisa pulang. Mentang udah pulang ya begitu tuh. Ya kita ditabung-tabung dulu lah baru pulang kan. Pas nanti pulang langsung dihambur saja itu. Ada yang di luar negeri ya? Ada 2 orang itu Pak. Oh, Pak Aditya, Pak Faujan lagi di alat itu. oh gitu. Iya, iya. Ya. Kebetulan Ini, Pak, saya yang baru lagi di seminggu alat. Pak. Halo Pak. Ya, Pak. Iya, kemarin dari Mongolia, terus ada dari Afrika juga tambang di sana. Banyak nih dari seluruh dunia jadinya. BNSP emang keras. Oke, kita lanjut dulu yang terakhir ya. Lanjut Pak. Yang terakhir ini JSA, analisis keselamatan pekerjaan. Nah, ini juga pekerjaan kompetensi yang kayaknya wajib untuk dipakai oleh semua pekerja dan terutama pengawas ya. Pengawas akan ngajarin kepada para pekerja. Nah, JSA itu mirip-mirip dengan identifikasi bahaya penilaian resiko. Kalau JSA ini langkah-langkah kerja ya, jadi kayak SOP. Nah, bedanya kalau SOP itu hanya langkah-langkahnya aja kan. Tapi kalau JSA ada tiap langkah itu identifikasi bahaya, penilaian resikonya, dan pengendalian resiko. Nah, jadi nanti mungkin akan dites oleh asesor. Coba kalian sebutkan cara buat JSA. Ada yang bisa nggak? Cara buat Bisa lah Pak. Ya, urutin langkah kerjanya. Sekarang kan semboyannya no JSA, no working Pak. No money, no cry ya. No woman, no cry. Iya. Ya, jadi kalau JSA itu pertama kita buat formulirnya dulu, formnya ya. Nah, formnya itu nanti berisi nama pekerjaan, kemudian siapa yang melakukan pekerjaan ya, timnya, tim leader, kemudian area kerjanya di mana, lalu kapan dikerjakan, lalu di bawahnya ada list peralatan yang digunakan, lalu di bawahnya lagi list APD yang digunakan ya. Kemudian di situ dipastikan ya semua peralatan dan APD itu layak pakai. Lalu di bawahnya langkah-langkah kerja ya. Nomor 1, kemudian ini langkah kerja, baru sini bahayanya apa, baru sebelahnya pengendaliannya. Jadi kalau di tambang cukup bahaya dan pengendaliannya.
kalau di industri lain mereka akan minta bahaya, sumber bahaya, resikonya, skala resiko, pengendalian resiko. Lalu resiko sisanya apa. Tapi kalau di tambang sederhana aja biasanya. Ya, Pokoknya 3 kolom aja, Pak. ya, jadi langkah kerja, bahayanya apa, Pak yang tim, ya, pengendalian. pengendaliannya. Jadi sederhana kan? Nah, kalau Simple, ditanya Pak. jelasin seperti itu. Jangan Ya. sampai pakai skala resiko, itu bukan untuk tambang itu, nanti beda kan. Ya, yang pakai skala 1, 2 itu ribet banget, Pak. Iya. Itu industri lain, industri migas itu. Iya, kayaknya migas aja kayak gitu Pak Mario ya. Iya, kalau migas kayak gitu dia. Beda. Iya. Ya, Jadi Pak Mario kalau bikin jasanya, misalkan Pak di uraiannya kan ada 1, terus di bahayanya, potensi bahayanya kan ada juga 1, 1, 1, 2. Terus di pengendalian ada 1, 2 sampai 3 poin Pak ya. Ya, bisa. Nah, jadi untuk pengendaliannya ya. kita ya bisa jelaskan secara rinci apa aja pengendaliannya. Nah, terus yang saya kurang paham Pak ini, misalkan saya bikin jasa, di uraiannya itu mungkin cuma satu poin, tapi di potensi bahayanya juga cuma 1 aja, apa enggak masalah itu Pak? Ya, kalau memang kita udah identifikasi emang cuma 1 bahaya, mau bikin apa? Kalau JSA itu Pak Mario, Ya. uraian tahapan pekerjaan, baru bahaya yang dapat timbul, baru pencegahannya. Gitu. Ya, Kalau jadi makanya kemampuan kita untuk insting identifikasi bahaya. Ya. Nah, identifikasi bahaya itu kan kira-kira bahaya yang bisa menimpa diri kita, ya. Ya. Bahaya yang bisa merusak alat, bahaya yang bisa merusak lingkungan. Ya kita carilah. Umpamanya langkah pertamanya ini bahaya terhadap diri kita apa? Lalu bahaya terhadap peralatan apa? Terhadap lingkungan apa? Kalau nggak ada cuma nanya bahaya terhadap diri kita, ya tulis aja terhadap diri kita, umpamanya bahayanya apa. Baru nanti biasanya yang di komplain tuh karena Pak, langkahnya kurang Pak. Biasanya kan minim 7 langkah gitu Pak. Jadi kadang kurang itu yang situ Pak. Betul. Kadang nggak ada preparation-nya, nggak ada environment-nya, kadang begitu Pak. Jadi perhatikan memang langkah kerjanya. Jadi jangan sampai langkah kerjanya terlalu sedikit sehingga sebenarnya ada langkah-langkah yang kehilangan. Iya, benar itu Pak. Atau jangan sampai langkah kerjanya terlalu banyak ya, ada 20 langkah. Padahal cuma... Ya, itu nggak bisa juga itu Pak. Ya, jadi pas-pasan aja lah, seimbang aja langkahnya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Nanti kalau terlalu banyak, jadi kita ngerjainnya terlalu susah juga kan. Yeah. Ini langkah ini, wah terlalu detail banget gitu. Sebenarnya ada langkah yang perlu dihilangkan, jadi nggak perlu. Jadi kayaknya double nanti gitu. Nah, itu perlu dicek, karena JSA ini kan kerja tim. Jadi masing-masing brainstorming, curah pendapat, akan cek sama-sama dengan tim. Ini langkah-langkahnya benar nggak? Langkah pertama begini benar nggak? Nah, lalu setelah langkah ini, Nah, jadi nanti sama-sama inilah analisa bersama tim kerja. Sehingga nanti setelah selesai, baru kita coba simulasikan dulu. Ini benar nggak langkah-langkah ini? Atau mungkin ada langkah yang hilang, harusnya ada. Atau ada langkah yang kelebihan yang nggak perlu ada. Nah, jadi setelah kita rekonstruksi, baru kelihatan, oh ya langkah ini kayaknya nggak perlu. Atau, oh ini ada langkah yang perlu ditambahin. Nah, gitu. Ya, itu cara buat JSA ya. Intinya pengendalian resikonya, pengendalian bahayanya apa. Karena kalau pengendalian bahayanya juga salah, akhirnya langkah kerja itu juga menjadi berbahaya gitu. Ya. Pak Mario, mau tanya dulu Pak Mario. Silakan. Nah, kalau saya kan di sini cuma logistik aja. Cuma namanya masuk tambang itu kan itu sebagai peran di sini harus ada POP-nya gitu loh. Yeah. Nah, itu kalau untuk JSA-nya paling saya bikinkan untuk unit kecil aja kayak LP gitu. Pak Mario di sini. Karena untuk logistik aja sih. Kita kalau ada barang baru masuk ke tambang gitu loh. Karena pergudangan kita di luar aja sih, di Tanjung. Logistik itu bahayanya kalau salah penempatan barang kan? Ya, nah benar. Itu aja sih.
taruh barang sembarangan bisa jatuh kena orang yang di bawahnya. Ya. Lalu penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan daripada pabrik kompornya sehingga kena lembab barangnya rusak. Ya. Jadi itu bahaya-bahaya yang ada di logistik. Ya Bapak identifikasi aja jenis bahayanya apa sehingga waktu kerja itu jadi lebih aware gitu untuk pengendalian bahayanya. Oke. Oke, yang lain silakan. Ada yang tanya atau mau tambahkan? Pak, mau nanya Pak. Ya silakan Pak Lembertus. Ini mau apa? Kalau mau di dalam suatu pekerjaan itu Pak, kalau kayak kami mekanik kan Pak, Ya. apakah kalau sudah ada SOP-nya harus dibuatkan JSA lagi nggak Pak? Gimana itu? Kalau mekanik, Ya. pekerjaan berisiko tinggi nggak? Ya, kadang ada ya berisiko tinggi kan. Nah, kayak mungkin pekerjaan apa? Itu ban Ya. HD yang gede tuh ya. Ya, Saya dengar ya. pernah meletus gitu. Itu yang dekat situ langsung badannya terburai gitu kan. Ya itu kalau memang pekerjaan berisiko tinggi harus buat JSA, Pak. Walaupun sudah ada SOP, jadi maksudnya supaya memberikan awareness, kewaspadaan kepada pekerjanya. Kalau menurut saya sih Pak, itu tetap harus JSA Pak. Karena kan kalau SOP kan misalnya Pak cuma buka tire, itu kan SOP-nya cuma sebatas dibuka pasang tire Pak. Tidak ada berkaitan dengan forklift-nya, tidak berkaitan dengan tekanan anginnya, dengan orang yang lain. Kalau di JSA kan itu menyangkut semuanya Pak. Dari preparation-nya, dari forklift-nya sudah di P2 apa belum, di mana di demarkasi, sampai itu selesai pekerjaan kalau JSA itu Pak. Kalau SOP kan kebanyakan hanya sebatas buka, lepas, ban begitu Pak. Oke, saya setuju gitu, ya. Jadi kalau memang untuk mengurangi bahaya dan resiko ya buat JSA. Karena di JSA inilah kita bisa identifikasi bahaya dan bagaimana pengendaliannya. Kalau SOP hanya langkah-langkahnya aja kan, jadi kita nggak tahu bahayanya apa gitu. Ya. Oh gitu. Ya, lebih bagus buat JSA Pak. Walaupun lebih bagus kalau JSA Pak. Supaya lebih aman dan sesuai pengalaman sih ini kalau ada pekerjaan yang betul sampai Pak Aprianus bilang tadi itu kalau memang ada terlibat manusia, peralatan dan lingkungan di situ, misalnya contohnya di dump truck besar kita bongkar dam body gitu, banyak kan potensi bahayanya ya, itu wajib itu JSA-nya. Tapi kalau ke pekerjaan sehari-hari yang sudah schedule gitu ya kan sudah ada di SOP, kan ada buku checklist harian pekerjaannya itu sudah ada. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin resikonya terkendali cukup kecil ya mungkin nggak perlu. Kalau tadi mungkin di workshop mekanik yang saya tahu memang ada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya juga beresiko, ya itu buat dia. Jadi pekerja bisa tahu, orang mekaniknya tahu nih, oh ini bahayanya ini. Pengendaliannya. Kalau di tambang sih sekarang Pak, emang kalau untuk pekerjaan yang sehari-hari kayak daily inspection apa segala cukup hazard analisis saja Pak, HA Pak. Tapi untuk sekarang itu nggak berlaku Pak. Apapun itu pekerjaannya, mau kebiasaan setiap hari harus JSA Pak. Jadi tiap hari harus. Ya. Itu lebih bagus lah itu nanya. Ya makanya. Karena kalau sudah datang tukang audit selesai sudah kalau nggak ada JSA Pak. Tapi ini saya rasa beda perusahaan beda juga Pak sistemnya kadang Pak. Kalau kayak di Vale di Indonesia, Vale di Sorako ini kadang cukup JSA aja sudah SOP aja sudah cukup dia Pak. Karena di SOP-nya dia JSA-nya buat high risk saja Pak ya. JSA-nya buat high risk saja Pak ya. Ya, jadi mungkin di tempat Vale, PT Vale itu ya high risk aja mungkin ya jasanya. It's okay aja. Chris, ya. Ya, maksud saya begini Pak, ini tergantung dengan perusahaannya atau ada memang aturan yang mengharuskan harus ada JSA gitu atau gimana? Kalau aturan dari pemerintah sih ya itu untuk pekerjaan berisiko tinggi pakai berisiko tinggi benar Pak. Cuman kalau perusahaan kebijakannya mau nambah semua pekerjaan pakai JSA, itu lebih bagus maksud saya. Ya. Oh gitu. Lebih membuat pekerja ini percaya diri gitu untuk bekerja dengan aman.
Ya, mungkin di tempat-tempat lain, Bapak-bapak dan teman-teman di sini beda-beda ya, tapi intinya semua pengawas itu harus tahu cara membuat JSA yang benar. Jadi supaya bisa tahu cara membuat JSA yang benar ya sering latihan bersama tim. Kemudian setelah jadi JSA itu coba di rekonstruksi simulasi. Nah, dari simulasi akan kelihatan mungkin ada langkah-langkah yang tidak perlu atau ada langkah-langkah yang hilang. Nah, lalu nanti akan kelihatan daya dan resikonya ya. Daya dan resiko apa aja. Mungkin ada yang belum kedeteksi bahaya dan resikonya, itu ditambahkan. Nah, kemudian pengendaliannya mungkin bisa dilihat supaya lebih efektif. Setelah rekonstruksi atau simulasi itu akan kelihatan. Ya, ini dilatih aja supaya begini loh, insting kita untuk identifikasi bahaya itu semakin tinggi. Atau supaya kita bisa identifikasi bahaya, kita bikin checklist pertanyaan. Apakah saya bisa terjatuh, tertabrak, menabrak, terjepit, dan sebagainya? Apakah peralatan ini bisa meledak, ya, terbakar, dan sebagainya? Jadi, dengan checklist pertanyaan itu akan menuntun pikiran kita untuk identifikasi bahaya. Oke, masih ada lagi yang mau tanya tentang jasa? Iya Pak, Pak Mario. Bisa jelasin ya nanti pas ditanya oleh asesor. Pak Mario. Silakan. Ya, ini juga saya Pak masalah SOP ini Pak ya. Misalkan kita ambil satu kasus. Misalkan kita mau ngecor ini Pak ya, mau ngecor. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah termasuk langkah-langkah itu untuk ngecor dimasukkan dalam SOP-nya itu mulai dari proses, misalkan proses pencampuran semen dengan koral sama pasir, apakah itu masuk juga dalam kategori SOP atau langsung barang jadi sudah dicampur baru baru dikatakan standar di situ untuk SOP untuk SOP-nya. Duitnya pas ya, Mas? Itu yang perlu bisa analisa orang yang sering melakukan pekerjaan itu, Pak. Soal pencampuran batu koral dengan jadi nanti kan yang biasa bikin SOP ini orang-orang yang sudah hari-hari kerjaannya seperti itu, sehingga mereka bisa lihat langkah-langkah yang benar seperti apa. Dan biasanya SOP itu dibuat dari JSA. Jadi SOP yang bagus itu dibuat dari JSA. Jadi karena hari-hari lakukan itu ya dibuat jadi SOP aja. Karena udah pekerjaan rutin, jadi ya dibuat JSA aja, langkah-langkahnya aja jadinya. Oh gitu Pak ya. Kebanyakan SOP itu dibuatnya dari JSA dulu ya. Karena semakin rutin hari-hari itu kerjanya itu akhirnya udah dibikin jadi SOP aja, standar operating procedure. Tapi kalau pekerjaannya tetap beresiko tinggi, tetap aja nanti harus buat JSA. Itu aja perbedaannya. Yep. Hanya pekerjaan di ketinggian, pekerjaan di ruang terbatas, itu sudah ada SOP-nya sebenarnya. Tapi para pekerjaannya wajib buat JSA juga. Iya Pak. Oke, nanti besok mungkin kita tinggal tanya jawab, nanti pelajari materi-materi lagi, 8 unit kompetensi. Besok kalau ada pertanyaan kita sama-sama diskusikan lagi ya. Oke Pak. Persiapan untuk besok ada lagi Pak. Hari Jumat nanti ya besok masih ada ketemu lagi kayaknya. Iya. Jadwal kita. Jam berapa Pak ya? Bisa aja jam 2 mungkin. Maju lagi setengah jam Pak ya. Oke deh, tapi ada info. Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan luangkan waktu yang ini ada untuk kembali belajar mandiri ya. Buka lagi. Oke Pak. Baca lagi yang saya kasih itu latihan pertanyaan. Nanti saya coba lengkapin yang kurang tadi ya. Bisa jadi penonton lah gitu. Oh ya, Oke, Pak. Mario. Ya. Yang
yang meeting kemarin saya belum lihat ininya link untuk YouTube-nya. Siapa tahu ada yang kelewat. Kayaknya saya udah share deh di WA Group. Ada di atas, Pak. Cari di atas-atas. Nah, ada di WA Group. Ya. Oke, siap. Mungkin sinyalnya masih belum nyampe ke Mongol tuh, Pak. Lagi on the sky. Lagi perjalanan. Iya. Mongolia, aduh, jauh. Jadi jauh dari peradaban ini. Gitu ya, Dar ya. Oke, terima kasih Bapak, tetap semangat. Siap. Oke, Terima kasih banyak. Pak. Ya, Oke, Pak. Ya. Selamat aktivitas semuanya.